Baik, pemirsa yang ada di rumah, hidup sehat menjadi dambaan semua orang, dan banyak orang merasakan bahwasanya hidup sehat itu tidak bisa didapatkan secara sempurna. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan dipermudah untuk mendapatkan dan meraih kesehatan itu secara maksimal. Maka untuk pemirsa di rumah, silakan dengarkan bincang sehat kami pada saat ini, yaitu bincang sehat bersama produk unggulan jamu tetes Bio HSA. Apa itu Bio HSA? Bagaimana manfaat Bio HSA untuk kesehatan? Apa-apa saja keunggulan yang bisa kita dapatkan dari jamu tetes Bio HSA, sehingga manfaat sehat itu benar-benar bisa kita dapatkan secara maksimal. Saat ini kami sudah hadirkan ada 2 narasumber untuk bisa menjelaskan bagaimana jamu tetes Bio HSA ini bekerja di dalam tubuh kita untuk menjaga kesehatan dan melawan berbagai keluhan penyakit. Baik pemirsa, saya akan sapa 2 narasumber yang telah hadir di studio kita. Yang pertama, ada Bapak Nala Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nala. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eli. Sehat Pak Nala? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Salah satunya pasti karena adanya jamu tetes Bio HSA. Kemudian yang kedua, kami juga sudah menghadirkan salah satu narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jimmy. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah, kita lihat Pak Jimmy wajahnya begitu sangat segar. Tentu ini tidak luput dari bagaimana dia mengkonsumsi jamu tetes Bio Ya, HSA benar. dan menjaga pola hidup sehatnya dalam keseharian, sehingga kita lihat 2 wajah narasumber kita begitu sangat Ya. bersemangat, begitu sangat berapi-api. Tentu pemirsa penasaran kan bagaimana apa yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita ini. Baik, saya langsung ke Bapak Nala Ginting. Pak Nala, jamu tetes Bio HSA ini sekarang sudah menjadi buah bibir ini, Ya. karena banyak sekali manfaat-manfaat yang sudah diraih oleh penggunanya. Ya. Nah, tentu ada rasa penasaran ini Pak Nala di hati semua pemirsa yang ada di rumah. Bahkan ada yang pengen coba tapi masih ragu-ragu. Nah, tentu Pak Nala akan bisa menjawab keraguan para konsumen yang ada dimanapun berada, sehingga konsumen itu nanti jelas bahwa yang dia konsumsi ini adalah sesuatu yang benar-benar memang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga dan melawan penyakit. Nah, baik Pak Nala, Ya. saya akan tanyakan Pak Nala, apa itu kira-kira jamu tetes Bio HSA? Dan katanya jamu tetes Bio HSA ini bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya. Nah, tentu pendengar kita pasti penasaran ini Pak Nala. Ya. Bio HSA itu sebenarnya apa? Terus kerjanya dalam tubuh itu bagaimana sehingga benar-benar bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Begitu. Silakan Pak Nala sampaikan kepada pemirsa. Baik. Supaya pemirsa lebih kenal, lebih paham, dan secepatnya dia akan berusaha mengkonsumsi jamu Iya. tetes Bio HSA Pak Nala. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Pak Eli untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Dan pada kesempatan hari ini kita mau membahas mengenai apa itu Bio HSA. Mungkin banyak yang sudah tahu apa itu keunggulan-keunggulan Bio HSA, tapi tidak salah kita pada hari ini tetap membawa apa itu yang namanya Bio HSA. Jadi saya mau menjelaskan di sini adalah Bio HSA ya. Bio HSA itu adalah jamu tetes ya, jamu tetes tapi tidak berasa pahit, karena sejatinya jamu tetes itu jamu itu pahit, tapi Betul. ini enggak ya. Betul. Jadi teknologi yang kami gunakan itu menggunakan teknologi yang kekinian, menggunakan bioteknologi di mana bau
di mana rasa, di mana warna itu tidak mempengaruhi wujudnya ya. Jadi nggak ada baunya, nggak ada rasanya gitu ya. Jadi tawar anta gitu Iya, ya. iya. Tetapi sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di antaranya kandungannya itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran asli dari bumi Indonesia. Iya. Ada apel, ada anggur, ada stroberi, ada buah alpukat ya, ada buah manggis, ada buah sirsak, lalu sayurannya ada itu seledri, lalu ada wortel ya, ada juga sawi, kol ya, kubis ya, lalu juga ada tauge ya, lalu ada brokolinya. Nah, ini semua lengkap. Seandainya itu sayur dan buah kita konsumsi secara satu persatu ya Pak Eli ya. Ya, jadi itu semua ada dalam satu botol Pak, ini, ya? betul ya. Jadi karena kita menggunakan yang namanya teknologi fermentasi dingin. Betul, ya, betul. fermentasi dingin di mana kita mengambil intisari. Kita mengambil intisari daripada buah-buahan sehingga buah-buahan itu tidak semua kita ambil. Yang ampas akhirnya kita buang. Karena begini, kalau kita mau mencoba menjus beberapa buah dan sayuran Iya. ya dalam satu gelas, itu tunggu saja dalam 3-4 jam itu baunya nggak karu-karuan. Dan ya. mungkin juga ini Pak Nala ya, komposisinya juga Oh iya, ya udah kan? Yang pasti tidak tepat, nggak tidak tepat, seimbang. Iya. Dan bahkan kadangkala di dalam proses pengolahan secara Iya. manual tentu kualitasnya juga berbeda kalau Berbeda, sudah betul. menggunakan satu teknologi Pak Nala ya. Iya, nah ini kan Tepat. fermentasi dingin. Jadi di pabrik kami itu ya diolah dalam satu dispenser lah ya, kayak misalnya kayak blender besar, lalu diputar kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun, cukup lama ya. Wow. Cukup lama ya, cukup lama, dan untuk menghasilkan tetesan-tetesan dalam bentuk jamu tetes Bio-HSA. Nah, Bio-HSA ini sangat steril, sangat higienis ya. Jadi nggak perlu takut bagaimana nanti kandungannya itu apakah higienis, steril. Ini sangat steril sekali. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya tadi dari Pak Eli itu bagaimana Betul. proses si Bio-HSA ini bisa masuk ke dalam tubuh dan menangani berbagai macam penyakit. Karena ya. ini jelas jamu Pak Nala ya, Betul. bukan obat, iya kan? Bukan obat. Kenapa? Nah. Karena begini, herbal kami yang kami bawa ini namanya Bio-HSA jamu tetes. Ini adalah cairan. 80% tubuh manusia terdiri dari cairan. Tepat, Ya, betul sekali. jadi ketika dia konsumsi, dia minum, gitu ke dalam, dia akan bereaksi langsung dengan yang namanya sumber-sumber di dalam tubuh ini yang memerlukan memang kekurangan-kekurangan zat gizi kayak karbohidrat, protein ya, lemak, lalu ada juga serat-serat ya, lalu mineral itu kurang. Nah, itu bisa diambil dari namanya Bio-HSA karena dia mudah diserap. Beda dengan yang namanya kapsul ataupun kaplet. Betul. Dia harus mengalami satu hal yaitu pemecahan dulu. Kalau ini langsung diserap. Nah, bagaimana prosesnya? Proses di dalam tubuh manusia ya, Bio-HSA itu begitu terserap ke dalam tubuh, dia hanya ada 3 variabel yang akan dia benahi ya. Ada 3 variabel. Ya. Yang pertama adalah variabelnya itu sel ya. Jadi kerusakan sel dalam tubuh itu akan membuat sebuah tubuh itu berpenyakit. Itu yang pertama. Betul. Jadi sel itu setiap hari ya diproduksi ya, lalu setiap hari juga dia mati. Nah, Betul, sel-sel betul. yang mati itu kalau tidak diperbaharui salah satu penyebab daripada penyakit. Lalu yang kedua itu adalah angka kecukupan gizi. Tidak mungkin di dalam tubuh ini tidak ada angka kecukupan gizinya ya. Itu adalah standar yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan di tiap-tiap makanan ya, di tiap-tiap makanan angka nilai kecukupan gizi ya. Nah, sama tubuh pun kalau kekurangan gizi kayak vitamin, mineral, lemak, protein ya, serat itu akan menimbulkan yang namanya penyakit. Iya. Lalu yang ketiga variabelnya adalah yang ketiga antibodi.
tubuh manusia begitu dia lahir, begitu dia dapat antibodi. Iya. Nah, bayangkan kalau Anda sudah usia 30 sampai 40 tahun, si antibodi itu sudah bekerja dalam tubuh Anda selama 30 sampai 40 tahun. Sudah afkir ya, sudah afkir loh. Betul, Ya, betul. kalau orang bilang itu sudah mau purnawirawan gitu ya, sudah harus dia di pensiunkan Ya, gitu ya, purna bakti. regenerasi Ya, ya. regenerasi, Nah, ya. akan tetapi si antibodi yang merupakan salah satu bagian daripada tubuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit itu akan dibaharui dengan yang namanya biohesa. Ya, dibaharui dengan yang namanya biohesa, dia akan kembali restart ulang ya. Dia akan restart ulang dengan kemampuan yang sangat luar biasa dan akan menghadapi yang namanya penyakit di dalam tubuh. Antigen ya, lalu yaitu ya ada bakteri, ada virus, ada partikel-partikel bebas ya, itu bisa ditangani hanya yang namanya antibodi. Makanya bagaimana prosesnya? Prosesnya yang 3. Biohesa akan memperbaharui sel yang rusak. Yang kedua, menambah angka kecukupan gizi. Dan yang ketiga, dia memperbaharui antibodi dalam tubuh. Selesai masalah Anda? Selesai. Karena penyakit sumbernya hanya 3 yang saya sebutkan tersebut. Gitu Pak Eli. Luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah, jelas sekarang kita sudah bisa sedikit melihat apa sebenarnya yang terkandung di dalam jamu tetes Betul. biohesa ini. Ternyata kandungan buah sayurnya begitu sangat melimpah, dan yang menjadi sangat luar biasa lagi pemirsa, bahwasanya walaupun ini banyak buah dan sayur, tapi rasa, aroma buah dan sayur itu hilang, sehingga rasanya menjadi tawar. Sehingga semua orang mengkonsumsi ini dengan begitu sangat mudah. Tidak seperti bayangan semua orang bahwa yang namanya jamu pahit, ya. aromanya nyengat. Iya. Ini satu kelebihan dari teknologi bio yang diterapkan di dalam pengolahan. Jadi jelas sekali bahwasanya ada 3 hal yang mendasar yang bekerja di dalam tubuh kita, sehingga jamu tetes biohesa ini bukan hanya sekedar jamu, tetapi dia mampu memberikan satu hal yang sangat baik untuk kesehatan kita. Yang pertama yaitu sel-sel tubuh kita diperbaharui, kemudian angka kecukupan gizi kita bertambah, kemudian pasukan antibodi kita semakin kuat. Betul. Dengan demikian tubuh kita akan mampu melawan jika ada virus, bakteri, parasit yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa dengan sangat mudah dilawan. Nah, pemirsa, tentu kita penasaran, ingin tahu lebih jauh lagi tentang jamu tetes biohesa. Nah, sekarang saya akan menanya narasumber kita yang kedua, Pak Jimmy. Iya. Ini menarik sekali tentang jamu Benar. tetes biohsa. Nah, pertanyaannya, apakah jamu tetes biohsa ini bisa digunakan oleh usia berapa tahun saja sampai berapa tahun? Dan yang kedua, apakah ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui? Tolong Pak Jimmy jelaskan kepada pemirsa supaya benar-benar merasa biohsa ini lebih aman, lebih nyaman untuk dikonsumsi, sehingga bukan hanya untuk orang sakit. Ternyata kalau saya simak dari apa yang dijelaskan oleh Pak Nala ya, ternyata jamu tetes biohesa ini bisa juga khusus untuk orang-orang dalam pertumbuhan. Nah, ini mohon kejelasan, tolong disampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Apakah ini batasan usia pengguna jamu tetes biohesa ini usia berapa saja? Amankah atau bolehkah dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu yang menyusui? Silakan Pak Jimmy. Iya. Terima kasih pertanyaan Pak Eli. Ini satu pertanyaan yang luar biasa yang perlu kita ungkapkan secara terang benderang. Jadi tidak ada produk yang kaleng-kaleng atau tipu menipu. Wow, iya. Ini adalah satu produk yang kita kenal dengan jamu tetes biohesa. Betul. Ini setelah dapat izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Betul. Jadi sudah terdaftar. Badan POM, Jadi ya? tidak perlu diragukan lagi ya. Betul. Kemudian ini sudah juga mendapat logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Wow, berarti Jadi, sudah sangat aman ya? Sudah sangat aman. Legal ya? Sangat legal. Jadi Betul. ini bukan produk yang buatan manusia, tetap buatan
rumah tangga, tetapi ini pabrikan. Pabrikan, jadi teknologi, teknologi. ya? Betul. Jadi takaran komposisi yang dikatakan tadi oleh Pak Nala, 25 macam buah dan sayur itu sudah diporsikan oleh para ahli terbaik kita menjadi jamu tetes biasa, sehingga menghasilkan yang luar biasa. Kalau dikatakan siapa saja yang boleh mengkonsumsi ini, siapa aja yang boleh mengkonsumsi ini, semua orang boleh mengkonsumsinya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena kita ketahui tadi, orang sehat juga pasti setiap hari ada membran atau sel-sel yang mati. Nah, ini fungsinya jamu tetes biasa. Salah satunya diregenerasi, harus diperbaharui. Dan ini bisa kita dapatkan dari sini. Karena kita tahu buah dan sayur itu multivitamin. Luar biasa. Banyak sekali serat-serat, mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi ini sangat aman. Kalau ada pertanyaan tadi diragukan para pemirsa, apakah ini bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui? Buah dan sayur itu sangat aman untuk ibu hamil dan menyusui. Bahkan sangat baik. Kenapa? Untuk menambah nutrisi, angka kecukupan gizi dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya lebih sehat. Kalau dia sedang mengandung, ya kan, maka akan menambah nutrisi-nutrisi tubuh dalam tubuhnya, sehingga asupan makan apa yang dia makan mungkin kurang, maka jamu tetes biasa memperlengkapinya. Kemudian kalau ibu menyusui, ini sangat baik. Selain dia menyusui menambah air susu ibu, ya, kandungan yang ada dalam air susu ibu juga bertambah lebih baik. Kita tahu bahwa ASI itu adalah makanan terbaik di dunia. Betul. Dan tidak ada makanan terbaik selain daripada ASI. Dan itu maka ditambah mineral dan vitamin dari buah dan sayur yang telah kita konsumsi secara tidak langsung dari jamu tetes biasa. Jadi ini sangat aman. Bukan hanya ibu menyusui dan ibu hamil, bahkan bayi dari 0 sampai 5 tahun juga boleh mengkonsumsi. Dari 0 tahun sudah bisa? Boleh. Luar biasa. Jadi selagi mereka bisa mengkonsumsi melalui cairan obat dalam, ini karena COD, cairan obat dalam, bukan obat luar, tapi cairan obat dalam, bayi juga bisa mengkonsumsi. Nah, kemudian apalagi lansia yang kata Pak Nala tadi, para membran selnya atau antibodinya sudah purnawirawan yang hampir akhir. Tetapi ketika kita minum jamu tetes biasa ini, maka itu akan diregenerasi, dilatih ulang, bahkan ditambah antibodinya. Jadi lebih banyak antibodi daripada bakteri yang jahat, tapi bakteri-bakteri yang baik lebih banyak. Nah, jadi penasaran ini Pak Jimmy ya. Kira-kira cara menggunakan jamu tetes Bio HSA ini untuk anak-anak, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, kira-kira seberapa banyak kira-kira batasan, dan kira-kira kalau bisa Pak Jimmy tolong dipraktekkan supaya mungkin pemirsa kita lebih jelas bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Begitu Pak Jimmy ya? Ini jamu tetes biasa. Itu jamu tetesnya Pak Jimmy? Belum. Ini baru air putihnya. Ya. Saya jadi santai ya. Jadi dalam keadaan normal kita cukup mengkonsumsinya 3 tetes. 3 kali sehari. Betul. Dalam keadaan pemulihan tubuh kita minum 5 tetes 3 kali sehari. Betul. Dalam berbagai penyakit kronis atau berat kita bisa meningkatkan dosisnya. 7 sampai 9 tetes 3 kali sehari. Perlahan tapi pasti secara konsisten, maka penyakit itu akan cepat pulih. Terus kalau untuk anak-anak balita ini Pak? Ya, ini pertanyaan baik. Betul. Anak balita sampai 5 tahun cukup kita beri 1 tetes 1 kali sehari. Betul. Begitu dia minum, kira-kira manfaat baik apa yang langsung bisa dirasakan oleh anak-anak balita? Karena kadang-kala begini Pak Jimmy, anak balita ini kadang-kala badannya nggak enak, dia nangis. Iya benar. Kalau kita tanya dia nggak bisa jawab, sakit apa nak? Nggak bisa jawab. Nah tentu, apakah ini bisa menjadi satu pilihan untuk menjawab setiap tangisan-tangisan bayi tersebut? Maksud saya begitu Pak Jimmy. Terkadang sebagai orang tua kita tidak bisa menerjemahkan tangisan anak. Betul. Kan kenapa dia menangis? Mungkin karena dia sakit, kedinginan, kepanasan, atau lapar. Kita tidak tahu. Tapi umumnya respon daripada orang tua ketika anaknya nangis cuma satu, lapar. Betul. Ya kan? Ternyata bukan hanya lapar atau kebutuhan perutnya yang diperlukan, ternyata dia ada sakit sehingga dia menangis. Ketika kita meneteskan atau memberikan cairan jamu tetes biasa kepada bayi kita dari 0 sampai 5 tahun ini, maka secara otomatis jamu tetes biasa ini akan bekerja
Iya. memperbaiki bagian-bagian organ tubuh yang sakit. Betul, betul, Nah, betul. sehingga itu mengurangi efek. Kedua, efek sakitnya ya. Kedua, jamu tetes biasa ketika bayi ini minum, maka dia akan mempercepat tumbuh kembang organ-organ vitalnya dia seturut dengan perkembangan umur. Iya. Jadi ketika dia usia 9 bulan, dia harusnya berjalan atau berbicara, maka dia sudah berbicara dan berjalan. Kenapa? Iya. Organnya sudah berfungsi dengan baik. Karena kita tahu nutrisi, vitamin, serat yang dibutuhkan oleh bayi itu cukup dalam angka kecukupan gizinya dia. Iya. Baik Pak Jimmy, kayaknya saya Iya, jadi kita nggak penasaran. usah berlama-lama. Ingin Ya. cepat nih. Jadi segera dapatkan jamu tetes biasa di apotek-apotek terdekat dengan kapasitas 15 mili ya. Ini ada segelnya, kalau diperhatikan ada segelnya ya. Nah, jadi kalau yang sudah terbuka segelnya boleh ditukar. Maksudnya jangan dibeli yang telah terbuka segelnya, beli yang masih dalam segel. Sehingga tidak ada yang namanya pemalsuan atau obat tiruan. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak menemukan di apotek-apotek terdekat di sekitar rumah Bapak Ibu, segera hubungi call center kami di nomor 0811 8400 881 atau ada di deskripsi di bawah ini ya. Cara mengkonsumsinya Iya. segera buka Iya. ya. Karena saya juga penasaran, Ya. pengen minum juga. Ya, karena kita dalam keadaan normal, saya kan cerah nih. Betul, Jadi tubuh luar biasa. saya proporsional, maka saya hanya minum 3 tetes. Oke. 1 2 3 ya. Iya. Saya juga tinggal juga nih Pak. 1 2 3. Karena Pak Eli kan tidak ada keluhan. Betul. Kalau kita tidak ada keluhan, kita cukup minum 3 tetes 3 kali sehari Nah. ya. Mari kita rasakan Pak Eli. Iya. Perhatikan ketika kita teteskan jamu tetes biasa, dia tidak berubah warna. Dia tidak berubah warna ya. Luar biasa. Tidak ada aroma, Tidak ada aroma, tidak ada rasa, Segarnya langsung terasa. tetapi efek khasiatnya itu yang luar biasa. Betul. Yang secara tidak langsung ketika kita minum terus-menerus secara kontinu jamu tetes biasa, maka tubuh kita akan terjaga kesehatannya. Apalagi ditambah pola hidup yang sehat, menjaga pola makan, maka insya Allah umur kita bisa lebih panjang dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Pemirsa yang ada di rumah, menarik sekali ya. Ternyata jamu tetes BioHS ini sangat baik digunakan untuk anak-anak, balita, orang tua, sampai manula. Bahkan ibu hamil juga ternyata punya kandungan-kandungan BioHS ini di dalam tubuhnya. Ini akan memberikan manfaat dalam proses pertumbuhan janin dalam kandungan, kemudian menambah kekebalan tubuh si janin dalam kandungan, dan bahkan nanti memberikan energi yang cukup kepada si ibu di saat ada proses persalinan berlangsung. Ini menjadi sangat luar biasa sekali bahwasanya jamu tetes BioHS ini benar-benar bisa menjadikan satu solusi. Ini benar-benar satu jamu kekinian saat ini. Ya. Nah, baik pemirsa yang ada di rumah, tentu kita ingin tahu lebih jauh lagi tentang manfaat-manfaat dari jamu tetes BioHSA tersebut. Baik, saya akan berpindah ke Bapak Nala Ginting ya. Saya mendengar Pak Nala ya bahwasanya dewasa ini banyak orang-orang yang usianya masih sangat produktif sudah ada keluhan asam urat. Iya, betul. Nah, kemudian nyeri sendi, kadang otot pada pegel. Akibatnya kadangkala kualitas tidur menjadi terganggu. Kalau kualitas tidur terganggu, maka otomatis daya tahan tubuh seseorang akan menurun. Betul. Dan melemah. Nah, kira-kira Pak Nala, Ya. untuk kasus asam urat, apakah jamu tetes BioHS ini bisa menanggulangi kasus asam urat? Dan mungkin sejauh ini apakah karena Pak Nala juga sudah cukup lama di BioHS ya, mungkin sudah banyak tahu testimoni-testimoni yang menggunakan BioHS yang berkaitan dengan asam urat. Ya. Silakan Pak Nala, jelaskan kepada pemirsa kita. Ya, baik. Jadi pemirsa dimanapun berada,
Bio HSA ini yang saya katakan dari awal tadi adalah untuk berbagai macam keluhan dan penyakit, ya. Jadi dapat dia mengatasi apapun itu, termasuk diantaranya adalah asam urat. Banyak asam urat, orang yang terkena asam urat, tetapi dia tidak pernah menyadari ya apa yang terjadi dalam tubuhnya. Asam urat ini lebih kita kenal dengan terjadinya gangguan di dalam persendian, ya. Kalau dia sudah pada tingkat yang lebih, itu akan menyebabkan itu namanya gout, ya. Gout itu persendian yang membengkak dan memerah kalau kelihatan. Tapi kalau orangnya hitam sih nggak kelihatan merahnya, ya Pak Eli, ya. Nah, ataupun coklat kelihatannya nggak kelihatan, tapi kalau yang putih kelihatan. Nah, ini adalah sebetulnya akibat karena makanan yang terlalu banyak mengandung purin, ya. Purin tinggi itu, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini terkenal dengan makanan yang makanan yang purinnya tinggi. Apa sih makanan yang purinnya tinggi? Ya, makanan yang purinnya tinggi itu adalah makanan-makanan yang berwarna terlalu hijau. Ya, baik itu daun singkong, baik itu kangkung, ya, ataupun dia sayur-sayuran yang berwarna hijau tua gitu, ya. Lalu juga dia yang purin tinggi adalah makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi. Daging merah, ya. Akan tetapi saya mau menceritakan bahwa orang yang terkena asam urat, ya, itu banyak tidak sadar di dalam 3 hal makanan yang paling populer untuk menyebabkan yang namanya asam urat, ya. Jadi berdasarkan grade-nya, ya, berdasarkan tingkatannya, yang pertama, orang terkena asam urat itu terlalu banyak yang pertama mengkonsumsi alkohol. Nah, itu yang utama. Ya, alkohol ini jangan diasumsikan kalau kita minum yang namanya alkohol tinggi, ya, bukan hanya itu, ya. Bukan arak atau bukan minuman-minuman keras yang 40% ke atas alkoholnya. Bukan hanya itu. Tradisional, ya, punya juga termasuk. Tradisional semua yang mengandung alkohol, baik buah-buahan pun ada. Ya, buah-buahan itu juga ada yang mengandung alkohol. Durian kelamaan kebanyakan kita makan, itu dia menumpuk, itu dia menjadi gas. Betul. Itu akan menyebabkan alkohol di dalam perut. Nah, itu juga harus hati-hati, gitu ya. Lalu kayak yang lainnya juga masih banyak, ya, kayak misalnya yang talas gitu, ya, terus umbi-umbian yang mengandung banyak gas. Nah, ini juga berbahaya. Lalu yang kedua makanannya adalah seafood. Nah, betul. Grade yang kedua benar-benar dambaan, ya. Betul. Yang kedua adalah seafood, ya. Yang pertama tadi alkohol, yang kedua seafood. Segala macam bentuk seafood itu penyumbang terbesar yang namanya purin, sehingga tubuh akan terkena yang namanya asam urat, ya, baik itu kepiting, baik itu cumi, udang, ya, apalagi yang makan lobster, sangat luar biasa. Ini yang enak-enak semua ini. Betul. Kerang, ya, kerang, lalu apalagi semua itu yang berbau dengan laut, ini yang penyumbang purin tinggi. Lalu yang ketiga, ya, adalah yang namanya gula. Gula. Nah, gula ini penyumbang paling tinggi, pemanis, ya. Jadi kalau orang suka makan yang manis-manis gitu, ya, baik itu gula, baik itu madu, baik itu pokoknya yang manis, ya, yang sifatnya dia sukrosa, ya, sifatnya dia pemanis, itu akan menyumbang tinggi untuk purin, sehingga bisa menyebabkan orang kena asam urat. Nah, lalu yang keempat baru yang namanya jero-jeroan, ya, daging-dagingan, ya, jeroan bagian dalam kayak babat, usus, lalu paru, ya, limpa. Ya, itu yang enak semua itu, Pak. Ya, jantung, ya, hati. Ya, ini. Kalau makan bakso ada tetelan itu. Minta tetelan itu, tetelan. Banyak orang yang nggak tahu, dia pikir kalau sudah makan jeroan sama daging merah kena asam urat. Tidak, ya. Tapi 3 grade yang pertama itu pun harus kita hindari, ya, karena kita nggak sadari, nggak ada kok, nggak apa-apa. Kalau asam urat itu kan ya paling daun singkong, lalu paling juga daging merah gitu, ya, babat gitu, ya. Ternyata ada 3 grade, yang paling atas alkohol, lalu ada seafood, lalu yang ketiga adalah sukrosa ataupun pemanis, ya.
itu penyumbang paling besar. Kita nggak tahu ya, kita minum kopi-kopi yang zaman sekarang itu ya, yang ada bubble-bubblenya, ataupun yang sekarang ini ya, Kopi kekinian. ya, kopi apalah segala macam itu ya, yang dalam cup-cup yang besar dingin. Itu saya mau kasih tahu, itu pemanisnya sangat luar biasa tinggi. Ya. Betul. Kalau gula tebu, gula jagung ya, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah pemanis ya, itu kalau penderita asam urat, wah Ya, itu sangat sifatnya sintetis ya. Iya, langsung bisa tersiksa. Maka itu kalau kita memiliki yang namanya asam urat gitu ya, asam urat tinggi, kita ketahui dulu makanan-makanan yang tidak bisa kita konsumsi ya, paling tidak boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah yang sedikit. Iya. Nah, bisa nggak dengan Biohaesa? Betul. Ini kabar baiknya ya, ini kabar baiknya, dan ini kabar yang betul-betul bisa membuat lega para orang yang terkena asam urat. Kenapa saya katakan seperti itu? Hampir 85% ya yang mengkonsumsi Biohaesa datang ke call center kami, dia bilang, "Pak, saya gangguan yang namanya asam urat ya. Sekarang saya sudah teratasi asam urat saya atas konsumsi Biohaesa." Wow. Ini ya, karena yang 15% lagi yang tidak kontak ulang. Betul, ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah itu sembuh, apakah itu bagaimana gitu ya. Tapi sudah kita ketahui bahwa 85% orang yang repeat order, yang membeli kembali, dia mengatakan bahwa itu sangat baik buat tubuhnya untuk mengatasi yang namanya asam urat. Sehingga apa? Ini sebagai jawaban juga untuk para penderita asam urat, ya. Karena apa? Kandungan di dalam Biohaesa ini sangat luar biasa. Ya. Ya, saya mau katakan apa yang tidak ada di dalam kandungan Biohaesa. Coba, semua ada lengkap ya, vitamin A, banyak. Mineralnya ya. Mineralnya sangat luar biasa. Betul. Vitamin B kompleksnya, B1, B2, B12, B9, B, semua ada. Ya. Dan sudah pasti otomatis kalau mineralnya tinggi, Iya. itu di dalam tubuh dia akan bersifat alkalin. Kalau tidak Iya, salah Pak Nala ya. betul, iya, Nah, dia luar akan biasa sekali. lebih menjadi booster. Nah, ini dia. Lalu vitamin D, vitamin K, ya mau vitamin apa? Vitamin E. Makanya saya mau mengatakan pada zaman pandemik seperti ini, Betul. orang mencari-cari vitamin C dan vitamin E. Ini di Biohaesa ada. Ya, apotek juga udah hampir habis Pak Nala. Betul. Cuman di sini memang tidak ada tertulis ini vitamin C, betul. ini vitamin E. Yang orang Indonesia tahu, kalau sekarang COVID, dia butuhnya yang ada tulisan vitamin C. Betul. Tidak seperti itu memandang kalau kita butuh vitamin C atau vitamin E. Di dalam Biohaesa terkandung jelas yang vitamin C dan vitamin E. Jadi, kalau untuk mengatasi yang namanya imunitas, ya, kalau imunitas kita kurang, imunitas itu kurang, gampang sekali cara melihatnya ya. Kalau kita tiba-tiba demam, flu, pilek, lemas, itu imunitas kita lagi turun. Lagi drop Nah, ya. lagi drop ya. Terus sering ngantuk. Saya mau katakan, orang sering ngantuk itu juga imunitasnya sering Iya. lagi turun ya. Jangan anggap enteng dan anggap remeh dengan hal kurang tidur nih kayaknya nih, ngantuk, nguap melulu gitu. Loh, kok bisa nguap melulu? Saya bilang gitu. Ya iya, nggak enak. Itu imunitas kita sebetulnya lagi turun. Kita lagi membutuhkan yang namanya vitamin-vitamin di dalam tubuh yang sangat diperlukan. Vitamin A lagi dibutuhkan, vitamin B lagi dibutuhkan, vitamin C lagi dibutuhkan. Itu kita tidak penuhi, sehingga apa? Imunitas kita turun, ya. Baik. Nah, untuk menjaga imunitas ini cukup mumpuni kalau kata orang Inggris bilang ya, sangat baik sekali. Jadi nggak perlu takut. Yang penderita asam urat, penderita apapun itu juga bisa menggunakan Biohaesa. Gitu Pak Eli. Terima kasih. Luar biasa, pemirsa yang ada di rumah, begitu gamblang, begitu jelas. Nah, sehingga kita yakin bahwasanya ini tidak perlu ragu untuk melawan berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita dengan menggunakan jamu tetes Biohaesa. Pemirsa, kalau kita punya keluhan yang bermasalah dengan asam urat, tentu saat ini kita sudah tahu Biohaesa ini benar-benar bisa menjadikan solusi yang paling tepat dan luar biasa. Luar biasa apa yang diungkapkan oleh Pak Nala, sehingga bisa membuat kita lebih yakin bahwa jamu tetes Biohaesa ini adalah salah satu upaya saya untuk meraih kesehatan secara maksimal. Nah, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, karena memang waktu kita sangat terbatas sekali, dan untuk seluruh pemirsa di rumah, jangan lupa untuk share dan komen live streaming kami pada saat ini, sehingga
pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat-manfaat jauh lebih baik tentang BioHSA ini, bisa mendapatkan informasi yang baik tentang jamu tetes BioHSA ini. Dan untuk seluruh pemirsa di rumah, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan banyak informasi-informasi yang lebih wow dari jamu tetes BioHSA. Ada tambahan ini Pak. Ya, Eli. ada tambahan. Terima Gini, kasih untuk jadi, terakhir ya. Terakhir. Jadi call center kami bukan hanya untuk penjualan, Ya. tetapi untuk konsultasi kesehatan, Betul. untuk testimoni atau memberikan kesaksian kami menerima di call center kami. Luar biasa. Jadi pemirsa dimanapun berada, kalau ada kesaksian setelah pengguna jamu tetes biasa ataupun ada keluhan, boleh disampaikan melalui call center kami. Jadi operator kami akan menjawab dan memberi solusi yang terbaik bagi pemirsa. Ya, pemirsa, kurang apa lagi? Segalanya sudah diuraikan dengan begitu gamblang. Dan jika pemirsa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada nomor untuk mengadu. Nah, itu artinya bahwa jamu tetes BioHSA ini hadir di tengah-tengah kita, bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi bisa membimbing kita untuk lebih memudahkan mendapatkan manfaat sehat. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Nala. Pak Eli. Pada Ya. kesempatan sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita semakin mudah mendapatkan kesehatan karena jamu tetes BioHSA. Harapan selalu ada, dan harapan itu ada di depan mata kita. Mari silakan dapatkan jamu tetes BioHSA, konsumsi secepatnya. Insya Allah semakin cepat pula nikmat sehat dapat kita raih.